yang artinya kurang lebih siapa yang mempelajari satu bab ilmu agama, ya, satu bab ilmu saja dipelajari, itu pahalanya lebih besar, khairun min an tusalliya alfa rakaatin, lebih besar dari sholat 1000 rakaat, ya, lebih besar pahalanya dari sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita niat duduk sejenak, nggak lama Pak Bu, ya, paling berapa, setengah jam lah, ya, nggak lama sampai isya. Yang penting ngaji, paham nggak paham yang penting ngaji, ya insya Allah paham. Pahala majelis ilmu lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan pembahasan kita tentang fikih jenazah. Fikih jenazah, tentang pengurusan jenazah. Kita masih pembahasan nomor 1, karena nanti ada 4, ya. Ada memandikan jenazah, ada mengkafani jenazah, ada mensolatkan jenazah, yang keempat, yang terakhir, menguburkan jenazah, ya, menguburkan jenazah. Ini kita baru poin nomor 1. Ya, pertemuan sebelumnya kita baru bahas nomor 1, ya. Ini berapa poin tuh? 8, ya. Ya, 8 poin itu sudah kita bahas, mulai dari poin pertama sampai yang akhir. Nah, malam hari ini saya ingin tambahkan beberapa hal yang kelewatan, ya Bapak Ibu. Ada beberapa bab dalam memandikan jenazah yang belum kita bahas. Yang pertama, syarat wajib memandikan jenazah, ya. Yang pertama syaratnya itu adalah jenazahnya ini muslim. Artinya kalau jenazahnya ini adalah jenazah orang kafir, maka haram dimandikan. Artinya nggak perlu dimandikan kalau memang dia itu orang yang kafir. Tetapi menurut sebagian ulama Syafi'iyah, Syafi'iyah itu berarti mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i boleh, intinya mah boleh, kalau ada orang kafir mau minta dimandikan, ya kita mandikan, ya kita mandikan kalau diminta untuk memandikan jenazah orang kafir. Jadi pada dasarnya mewajibkan mandi itu wajib itu kalau jenazahnya adalah muslim. Yang kedua, pernah hidup. Maksudnya apa pernah hidup? Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustadz, ada tetangga ini anaknya meninggal dalam kandungan, kemudian ya keguguran, ya istilahnya, ya, keguguran, meninggal. Ini bagaimana, dimandikan apa tidak? Kata para ulama, yang penting pernah hidup. Hidup itu maksudnya ada nyawanya. Jadi pada saat di kandungan ibunya itu ada nyawanya apa enggak? Biasanya nyawa itu kan ditiupkan setelah 4 bulan, ya. 4 bulan atau 120 hari. Berarti kalau dalam kandungannya itu misalnya umurnya kandungan 5 bulan atau 6 bulan, 7 bulan, ya, dan seterusnya, meninggal dalam kandungan, yang seperti itu dimandikan, ya, dimandikan, ya. Tetapi kalau misalnya berapa umur kandungannya, ya 3 bulan atau 2 bulan atau 4 bulan, belum sampai 4 bulan, maka yang seperti itu tidak perlu dimandikan, kata para ulama. Tapi di sini ada khilafiyah. Dalam pandangan mazhab Hanafi itu Hanafiyah, meskipun tidak ada tanda kehidupan, tetap diberi nama, dimandikan, dikafani, dan disolati. Ini mazhab apa? Mazhab Hanafi. Jadi dia nggak pakai masih hidup apa enggak, gitu. Ya, enggak, terserah. Pokoknya yang penting bayi, gitu. Yang penting dalam kandungan, ya, mau dia itu ada tanda kehidupan atau tidak, ya, meskipun tidak ada tanda kehidupan, tetap dimandikan, bahkan dikafani, dan juga disolatkan, ya, tidak apa-apa. Bahkan diberi nama. Adapun dalam pandangan mazhab Syafi'iyah itu harus sampai umur 4 bulan tadi yang saya sampaikan.
Jadi kalau madzhab Syafi'i itu intinya dilihat aja udah 4 bulan atau belum. Kalau sudah lebih 4 bulan meninggal ya dimandikan. Tapi kalau belum sampai 4 bulan tidak perlu dimandikan, tidak perlu ya. Beda kalau Hanafi tetap wajib dimandikan. Kemudian dalam pandangan madzhab Hanabilah itu Hambali ya. Dalam pandangan Hanabilah harus lebih dari 4 bulan agar bisa dimandikan. Berarti sama seperti madzhab Syafi'i. Hambali dengan Syafi'i sama ya. Hanabilah doang yang bedanya. Madzhab Hanafi tadi pokoknya terserah mau dia sudah ada nyawanya atau belum ya. Mau 4 bulan atau belum 4 bulan tetap dimandikan. Berarti di sini ada khilafiyah Pak ya Bu ya. Saya nggak tahu kalau di masyarakat kita itu gimana kalau ada tetangga yang meninggal dunia keguguran, itu bayinya dimandikan apa enggak? Biasanya sih tetap dimandikan biasanya. Ya, pernah teman kami Pak, sama Ustadz di rumah fikih ya. Beliau istrinya pada saat itu mengandung udah gede, udah 7 bulan, udah mulai hilang Pak. 8 bulan atau 9 bulan keguguran tiba-tiba meninggal dunia. Nah, ketika keluar itu dimandikan. Nah, ini tidak apa-apa ya. Apalagi tadi madzhab Syafi'i dan Hambali ya, lebih dari 4 bulan. Umumnya biasanya dimandikan. Baik, berikutnya. Nah, ini yang penting ada jasadnya coba. Menurut Hanafi harus ada sebagian besar jasadnya atau minimal setengah plus kepala. Ini berarti kasusnya kalau ada orang ketabrak kereta Pak. Nauzubillah min dzalik. Ada orang ketabrak kereta api. Mohon maaf biasanya ini tubuhnya ini hancur berpecah kan. Ada mohon maaf tangannya di sana, kakinya di sana, kepalanya di sana. Nauzubillah ya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Kalau kata Hanafi kan yang penting ada bagian yang gede-gede Pak. Ada jasadnya. Dikumpulin tuh jasadnya yang gede-gede ya, meskipun berceceran ya. Nah, itu tetap dimandikan. Kalau Malikiyah ini minimal 2/3 baru dimandikan. Kalau nggak nyampe 2/3 tubuhnya ya nggak usah dimandikan, dibungkus saja langsung lalu dikuburkan ya, tidak perlu dimandikan. Nah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mengapa walaupun hanya bagian kecil, yang penting ada. Ini unik Pak. Mohon maaf ya, saya contohinnya agak ini. Pas ketabrak kereta, yang tersisa hanya misalnya tangan doang. Ya Allah. Tubuh yang lain hilang, nggak ada. Berarti kakinya nggak ada, badannya hilang, apalagi kepalanya ya Allah. Yang ketemu hanya sebagian saja, misalnya tangan lah misalnya, atau mungkin kepalanya doang. Nah, yang seperti ini tetap dimandikan, dimandikan karena yang penting ada jasadnya tadi. Ini Syafi'i dan Hambali. Jadi ini untuk mau menjawab pertanyaan begini Pak ya, kalau nanti ditanya orang itu yang jasadnya cuma setengah atau cuma seperempat ya, karena tabrakan mobil atau tabrakan kereta itu dimandikan apa enggak ya? Nah, kita jawab kalau menurut madzhab Syafi'i dan Hambali tetap dimandikan, tidak mengapa meskipun hanya bagian kecil dari tubuhnya. Yang penting ada ibaratnya apa? Ada perwakilan dari tubuhnya. Ya. Oke, yang penting ada jasadnya. Nah, yang seperti ini kan kita menjawabnya kan enak Pak ya, tidak asal-asalan. Ada rujukannya dari kitab para ulama mazhab yaitu Syafi'i dan Hambali. Berikutnya yang keempat, bukan mati syahid ya, karena kalau orang mati syahid tidak perlu dimandikan, cukup langsung disebutkan dikuburkan. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, tentang siapa yang memandikan. Untuk jenazah laki-laki ya, itu memandikan, yang dimandikan ya, yang memandikannya adalah orang laki-laki juga. Yang saya sampaikan waktu itu kan seperti itu ya. Utamanya ya kalau jenazahnya laki-laki ya, yang memandikan adalah laki-laki. Begitu juga perempuan untuk
perempuan yang memandikan. Ya. Pak Ustadz, kalau misalnya suami istri gimana? Ini Pak, ternyata setelah saya tahqiq Pak, setelah saya teliti dalam kitab-kitab para ulama, menurut pendapat jumhur itu berarti apa? Mayoritas ulama ya, itu boleh Pak suami memandikan jenazah istrinya, atau dibalik, sang istri memandikan jenazah suaminya. Itu boleh menurut jumhur ternyata menurut jumhur. Nah, adapun waktu itu yang kita sampaikan tidak boleh, itu suami istri tidak boleh memandikan pasangannya, itu ternyata pendapat sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah. Ya, sedangkan kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa suami istri itu tidak boleh atau tidak bisa saling memandikan. Alasannya karena hubungan antara mereka sudah putus dengan kematian. Tadinya suami istri, tapi karena meninggal itu sudah putus hubungannya ini, sehingga seperti orang lain lagi itu tidak boleh memandikan jenazah istrinya tadi atau suaminya. Nah, itu menurut Hanafi. Tapi menurut jumhur, kalau jumhur ya berarti Syafi'i termasuk nggak? Madzhab Syafi'i termasuk nggak? Termasuk, ya. Jadi seandainya jemaah ada yang bertanya, bolehkah? Ini pertanyaannya ya, bolehkah suami itu memandikan jenazah istrinya? Boleh. Maka jawabannya boleh. Dan sebaliknya, bolehkah istri itu memandikan jenazah suaminya? Boleh. Boleh. Ya, ini pandangan jumhur ulama. Berarti selain Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafi. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafi. Baik, berikutnya anak kecil yang meninggal, anak kecil, anak SD atau anak yang belum balik, maka yang memandikan boleh siapa saja. Boleh siapa saja. Artinya walaupun anak kecilnya ini laki-laki, yang memandikan boleh, yang perempuan boleh, atau sebaliknya, jenazah anak laki-laki ini perempuan, maka yang memandikan juga boleh siapapun, mau laki-laki atau perempuan, semuanya boleh karena belum balik. Nah, jadi ini syarat-syarat untuk siapa yang memandikan. Ini syarat terakhir, itu kata para ulama syaratnya muslim, akil, dan niat. Niat ini wajib ya jemaah ya. Niat ini wajib. Jadi yang memandikan itu harus berniat untuk memandikan jenazah. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Sebelum kita sampaikan bahwa yang berniat adalah yang memandikan untuk menghilangkan hadas besar. Baik, lanjut ya. Lanjut kita habisnya nih bab pemandikan. Sekarang bagi pemandinya. Kalau tadi yang dimandikan, sekarang yang pemandinya. Yang pertama mengerti ilmunya. Ya tadi berarti orang yang memandikan jenazah itu harus tahu ilmu yang sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya yang tadi ya, tentang bagaimana cara memandikan dan seterusnya. Dia harus tahu ilmunya. Yang kedua harus amanah jemaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Yang artinya barang siapa menutup aib seseorang, ya seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Jadi yang memandikan ini jamaah biasanya mereka akan menemukan apa ya? Aib di tubuhnya jenazah. Aib di tubuhnya jenazah. Karena kan memandikan, otomatis dia melihatkan ya bagian-bagian tertentu. Seandainya di situ dia temukan, dia melihat ada aib di tubuh jenazah, wajib hukumnya bagi dia untuk diam. Jangan diceritakan kepada orang lain. Sekecil apapun itu aib. Misalnya, contohnya, mungkin jenazah punya panu kali ya, ada panunya, atau ada apa gitu,
ada darah yang keluar, darahnya keluar terus dari lubang ini, itu sebaiknya jangan diceritakan, diam saja. Ini ilmu bagi yang memandikan ya. Karena kadang-kadang orang tuh keceplosan, karena senang cerita. Orang tuh senang cerita. Kadang kalau melihat sesuatu yang aneh gitu ya, yang nggak lazimnya itu ya, pastinya diceritakan kepada tetangganya, biasanya begitu. Nah ini tidak boleh, hukumnya haram. Jangan, pokoknya bagi Anda yang memandikan jenazah, kalau melihat sesuatu pada tubuh jenazah sebaiknya diam saja. Nah, orang yang diam ini nanti di akhirat Pak, dia akan ditutupi kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya. Jadi kita menutupi aib jenazah, nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan menutupi aib kita. Gitu. Dan ini berlaku semuanya sebetulnya, tidak harus untuk jenazah. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini Pak, ya pastilah pernah melihat kesalahan atau aib seseorang, entah itu tetangga, entah itu temannya sendiri, saudaranya, orang tua, atau anak dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kalau ada aib, kejelekan seseorang itu kita ceritakan kepada orang lain. Nah ini jangan, ya. Berlaku hadis ini juga. Siapa yang bisa menahan, menutupi aib saudaranya di dunia satu saja, maka Allah akan menutupi aib-aib dia nanti, atau dosa-dosanya lah ya, dosa-dosanya nanti ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diampuni. Bisa kan seperti itu? Insya Allah. Bisa ya, Insya Allah bisa. Ya. Ini harus dirubah di kebiasaan ngomongin orang ya, ghibah kan intinya ya. Intinya apa? Ghibah. Ghibah ini Pak Bu, kata Imam Nawawi, ini perbuatan dosa yang semua hamba Allah itu dicoba. Mau dia orang awam, mau dia orang alim, dia ustadz, dia kiai, semuanya pasti kena cobaan ini kata Imam Nawawi. Pasti kena cobaan. Apa tadi? Ghibah, ngomongin orang lain. Makanya kita harus sering-sering bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang pernah kita omongin, ya, pernah kita omongin. Meskipun itu sepele sebetulnya ya, ngomongin biasa, tapi itu menyangkut kehormatan. Menyangkut apa? Kehormatan seseorang. Jadi dosa ghibah ini sulit dihindari. Banyak di antara kita yang pasti kena kata Imam Nawawi. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya mudah-mudahan jamaah Majelis Jihad ya, kita semua yang hadir ini mudah-mudahan dilindungi oleh Allah SWT dari sifat ghibah ya. Karena lidah ini gatal Bu ya kalau nggak ngomongin orang Bu ya. Ya nggak hanya ibu dong, bapak-bapak juga ya. Semuanya lah, kita termasuk saya. Kadang-kadang keceplosan. Ya nggak Pak? Iya, secara tidak sadar Pak, kita ini kadang-kadang nih pernah itu ngomongin teman lah, ngomongin tetangga, wah itu bisa sering kadang-kadang. Alhamdulillah kita. Nah seperti ini kita hindari semaksimal mungkin. Siapa yang menutupi aib saudaranya, insya Allah nanti di akhirat Allah akan tutup aib-aibnya. Ya? Amin. Nah berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Ahmad ini, man ghassala maitan fa'adda fihi al-amanata wa lam yafshi alaihi ma yakunu minhu inda dzalik kharaja min dhunubihi kayawmi waladat bu'uhu. Masyaallah. Bapak Ibu sekalian, siapa yang memandikan jenazah, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapa yang memandikan jenazah lalu dia tunaikan amanahnya, yaitu serta tidak menyebarkan aib yang ia lihat pada saat memandikan, maka akan keluar dari dirinya dosa-dosa hingga bersih seperti dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Mantap. Ini balasan bagi orang yang menutupi aib atau kesalahan saudara.
ya. Cuma nutupi Pak, cuma diam Pak, diam, tidak menceritakan kejelekan atau aib saudaranya atau ini jenazah. Itu dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita keluar dari tubuh kita. Maksudnya diampuni, dosanya diampuni oleh Allah sampai bersih seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, kayak umi waladathu ya seperti bayi baru lahir lah, bersih lagi. Ya, jadi mudah sekali ya menjadi umatnya Rasulullah SAW untuk diampuni dosa itu mudah. Alhamdulillah. Ya, cukup Anda tutupi kesalahan temannya, saudaranya, tetangganya, itu Allah akan tutupi juga aib kita nanti di akhirat, bahkan dosa-dosa kita diampuni, bahkan seperti anak yang baru lahir. Baik, yang ketiga sekarang, bagi yang memandikan jenazah itu usahakan untuk tidak melihat aurat. Makanya jenazahnya itu tetap ditutupi dengan kain ya. Bahkan ada sebagian ulama, Bapak Ibu, ada sebagian ulama yang menganjurkan kalau memandikan itu tetap dia pakai baju yang tadi dia meninggal. Ya, ada yang menganjurkan seperti itu. Ya tadi tujuannya supaya tidak lihat auratnya. Tapi biasanya sih ketika meninggal dunia itu semua pakaiannya dilepas, kemudian diganti dengan kain jarik kalau orang Jawa ya. Kain lah ya, kain seperti tubuhnya. Nah pada saat memandikan itu tetap dalam keadaan tertutupi auratnya. Jadi yang memandikan ini jangan sampai melihat auratnya lah ini ya, jangan sampai melihat auratnya. Dan ini hukumnya wajib Pak Bu. Berarti Bapak Ibu, kalau tadi orang yang memandikan itu melihat auratnya jenazah, berdosa seperti dia melihat ketika jenazah itu masih hidup, tetap dosa. Meskipun sesama lelaki malah iya, meskipun sesama laki-laki kan tadi memang memandikan jenazah lelaki kan, perempuan juga memandikan jenazah perempuan. Meskipun sama perempuan, tetap auratnya itu ditutupi seperti aurat ketika dia masih hidup. Kalau untuk ibu-ibu perempuan, sesama ibu-ibu itu auratnya apa? Ada batasannya nanti ya. Kata para ulama, kalau sesama perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan, ya, telapak tangan, wajah, kepala, rambut sampai leher. Ini sesama wanita ya? Sesama wanita loh ya, bukan wanita dengan laki-laki, bukan, sesama wanita. Nah, kalau laki-laki, sesama laki-laki itu dari lutut sampai pusar, itu auratnya. Selain itu bukan aurat. Artinya bagian dari lutut sampai pusar itu harus ditutupi sesama laki-laki. Jadi Pak, kalau yang memandikan melihat pahanya laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki lagi mandiin jenazah, dia melihat pahanya jenazah tadi, sama-sama laki-laki Pak, berdosa ini Pak. Dia dosa Pak. Orang yang memandikan tadi berdosa karena sudah melihat pahanya sih jenazah laki-laki tadi. Meskipun sama-sama laki-laki. Kenapa? Karena aurat itu tetap aurat. Bagian dari lutut sampai pusarnya itu jangan sampai terlihat. Artinya tetap ada kan? Nah ini kan yang memandikan harus ngerti ilmunya ya. Harus ngerti ilmu seperti ini. Tidak boleh asal. Yang harusnya memandikan itu dapat pahala, malah dia berdosa karena nggak tahu ilmunya, ya, asal-asalan. Jadi, nah berikutnya, masih ada waktu, masih ya. Yang keempat, kalau ini hukumnya sunnah, Bapak Ibu, tidak melihat bagian yang bukan aurat. Misalnya laki-laki tadi ya, berarti apa? Dada kan bukan aurat, ya. Dada bukan aurat. Apa lagi? Tangan, kaki kan bukan aurat.
itu kan bukan aurat, tapi disunahkan tetap tidak melihat. Oleh sebab itu, utamanya seluruh tubuh mayat itu ditutupi, Pak. Tetap ditutupi, coba. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kalau bisa tetap diusahakan ya, diusahakan tetap ditutupi. Ya. Tapi ini mustahab ini. Mustahab itu apa ya? Sunnah ya. Mustahab itu apa? Sunnah. Sunnahnya tidak melihat bagian yang bukan aurat. Tapi kalau yang aurat wajib tidak boleh dilihat. Wajib tidak boleh dilihat. Kemudian ini menggunakan secara kain ya untuk apa? Tadi untuk membasuh aurat secara kain ini wajib, sedangkan yang bukan aurat itu mustahab. Berarti tadi ditutupin ya, bagian yang aurat ditutupi dengan kain, ini hukumnya wajib. Adapun bagian yang bukan aurat kalau mau ditutupi itu mustahab atau sunnah ya, supaya tadi biar terlihat ya. Tapi sunnah ya, kalau terlihat tidak apa-apa. Ini ada dalilnya. Li'anna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi khirqatan yatba'u biha ma tahta qamis. Karena dulu jemaah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap menutupi tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap menutupi tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khirqah. Khirqah itu kain, ya, khirqah kain. Jadi sunnah. Kemudian bagi yang memandikan, nah beberapa ini ya. Yang keenam ya. Disunnahkan untuk mandi setelah memandikan jenazah. Ingat, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayitan falyaghtasil." Man ghassala mayitan, siapa yang memandikan mayit jenazah, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Biasanya kalau di kampung Pak, orang habis ngurusin jenazah, habis mandikan jenazah, dia pulang ke rumah. Itu ada yang hanya cuci tangan, cuci kaki, ada juga yang mandi, ya kan? Tradisinya begitu. Nah, ternyata dalam hadis itu jamaah, bagi yang memandikan jenazah ya, bagi yang memandikan ya, itu disunahkan, hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Disunahkan untuk mandi. Dianya itu disunahkan untuk mandi. Tapi mandinya ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Bukan wajib ya, bukan wajib. Ya, iya biasanya sih kalau di kampung-kampung dia ini apa cuci tangan, cuci kaki aja ya, nggak mandi setelah ngurusin jenazah. Tapi ternyata dalam hadis dihukumi oleh para ulama dalam hadis tadi itu sunnah. Ya, kalau bisa tetap mandi. Baik. Yang berikutnya nomor 7. Nah ini mah kesunahan. Bagi yang memandikan hendaknya tidak mengambil upah. Tetapi kalau ada yang memberinya, maka kata para ulama itu boleh saja sebagai apa ya, ujrah. Ujrah itu apa? Ujrah itu sebagai ya tadi terima kasih karena sudah membantu untuk memandikan dan seterusnya. Tetapi ini tidak boleh sengaja meminta, ya, tidak boleh sengaja minta upah. Tapi kalau dikasih boleh, silahkan saja. Kemudian sekarang yang dimandikan berarti jenazahnya nih jemaah. 1. Dibaringkan di ruangan yang sepi, di tempat yang sepi. Ini yang repot nih kalau di tempat kita nih, pas mandiin jenazah ini ngumpul jadi satu, ramai Pak. Ya, pada pengen lihat. Nah, ini harus dikasih tahu nih tetangga ini terutama, ya. Apalagi tadi kalau jenazahnya perempuan, ya yang memandikan yang berkumpul di situ hanya perempuan saja. Ini enggak Pak, kalau di kampung-kampung itu pada ini Pak, pada ngintip kan ditutupi kain ya, tetap ditutupi kain biasanya. Tapi pada ngumpul jadi satu di situ. Seolah-olah kayak tontonan, ya kan?
nonton, harus ditonton memandikan jenazah. Ini tradisi yang kurang bagus ya. Padahal harusnya apa? Memandikan jenazah itu tempatnya sepi, artinya hanya orang-orang yang memandikan saja ya. Yang lain nggak usah ngikut. Yang kedua, nah ini Pak, tidak di bawah langit langsung. Maksudnya apa? Jadi jangan di luar rumah, terus atas ini nggak ada tutupnya, nggak ada penutupnya, langsung langit gitu jangan. Meskipun kanan kiri ditutupi misalnya ya, kanan kiri ada kain atau ada apa satir lah istilahnya, penutup kanan kiri tutupi semua orang nggak pada lihat. Tapi atasnya bolong, maksudnya di atas itu langit langsung. Itu juga kata para ulama kurang bagus. Kenapa? Karena langit itu Pak, langit itu adalah maskanul malaikat. Langit itu adalah tempatnya malaikat. Jadi tetap harus kita tutupi. Kalau bisa ditutupin. Kita di tempat tertutup lah, di dalam rumah misalnya. Kalaupun di luar pakai apa deh? Tenda, ya, pakai tenda. Ditutup dengan kain, ya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, memandikan mayit dengan baju yang masih dikenakan itu lebih afdal ya, tadi ingin saya sampaikan ya. Lebih afdal karena lebih menutup auratnya. Ya. Baik. Berikutnya, posisi kepala dan dada lebih tinggi. Posisi kepala dan dada lebih tinggi. Dikasih apa? Diganjar ya. Diganjar dengan apa? Ya posisinya lebih tinggi dari kakinya loh. Kemudian yang terakhir, baringkan dalam posisi menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini berarti gimana posisinya kemarin? Ada posisi kepala di sana, kaki di sana, terus dimiringkan ke kanan, itu boleh. Atau kepala di sana, kaki di kiblat, bagian kepala diganjar, diangkat lebih tinggi. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Posisi seperti ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, ternyata masih ada satu lagi. Setelah ini baru masuk bab mengkafani. Proses memandikan ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Pertama dibersihkan kotorannya, ya sudah kita sampaikan ya. Kemudian diwudukan, karena sebelum memandikan ada kesunahan untuk mewudukan jenazah. Ingat ya, mewudukannya bukan setelah mandi. Justru mewudukan jenazah itu sebelum mandi Pak, sebelum memandikan jenazah. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jadi diwudukan dulu baru dimandikan. Yang ketiga, dibasuh kepala terlebih dahulu ya, bagian atas dulu ya. Dahulukan yang bagian kanan ya. Ini sama seperti kita mandi wajib ya. Sama seperti kita mandi wajib. Dibasuh dengan jumlah ganjil ya kalau bisa ya. Ini repot kalau pakai keran. Pakai keran hitungnya gimana? Kadang muncul terus ya. Ini kalau pakai gayung ya enak. Air suci dicampur dengan daun bidara. Dicampur juga dengan kapur barus ya. Baru kemudian dibersihkan dengan handuk dan disisir. Tapi ingat kemarin sudah saya ajarin ya, bahwa kalau memandikan jenazah jangan lupa juga digunakan air yang tanpa campuran dari daun bidara dan kapur barus. Makanya kemarin kita siapkan tiga bak ya. Satu bak air murni suci mensucikan, putih, pokoknya air biasa. Bak yang kedua, ember yang kedua, air yang bercampur daun bidara. Lalu bak yang ketiga, ya ember yang ketiga dicampur dengan kapur barus. Harus seperti itu ya, karena harus ada air yang suci mensucikan dari air yang biasa tadi ya, air yang biasa. Oke, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira untuk bab memandikan ini sudah selesai temanya, sudah selesai pembahasannya. Tinggal nanti kita lanjut pada pembahasan mengkafani jenazah. Saya kira untuk yang di masyarakat kita itu ya sudah benar lah, tetapi harus tadi ya ada hal-hal adat yang mungkin kurang diperhatikan, hal-hal yang kurang diperhatikan seperti misalnya masalah aurat dan seterusnya. Ini kalau
kalau bisa nanti kita buatkan ringkasannya Pak ya. Kita ringkaskan, kita tulis, kita sebarkan ini. Ilmu ini kita sebarkan di tengah masyarakat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu berapa menit? 1 menit. 5 menit. 4 menit. 3 menit. Ya dah, silakan. Silakan boleh bertanya seputar memandikan jenazah atau seputar yang lainnya juga boleh silakan. 1, 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ustaz, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Kita mendengar ada orang meninggal di dalam kandungan. Itu gimana Ustaz? Apa itu dikategorikan mati syahid? Hanya itu aja. Oh bayi tadi ya. Nah, maksudnya meninggal dalam Orangnya. Orang tuanya juga. Ibunya. Oh ibunya yang meninggal. Ya sama bayinya. Oh bayinya juga. Dua-duanya maksudnya. Ya biasanya ini ya seorang wanita yang mau melahirkan ya, berjuang untuk melahirkan anaknya tapi tidak kuat fisiknya sehingga sang ibu ini meninggal dunia, bahkan bayinya juga kadang ikut meninggal dunia. Nah apakah yang seperti ini juga mati syahid? Ya, tetapi mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Karena kalau mati syahid yang dunia akhirat itu sudah kita sampaikan ya. Waktu itu contohnya adalah yang mati dalam peperangan. Jadi kalau disebutkan mati syahid, syahid di dunia wal akhirah, di dunia dia syahid, di akhirat juga syahid, itu contohnya yang mati dalam peperangan membela agama. Tapi selain itu, kayak tadi melahirkan, meninggal, nggak kuat, atau apa waktu itu contohnya? Tenggelam ya, orang tenggelam Pak, ya tenggelam di sungai misalnya. Mereka syahid, tapi syahid akhirat namanya Pak. Ya statusnya di akhirat mati syahid akhirat. Ya. Tapi kalau di dunia dia tidak bisa disebut syahid, makanya tetap dimandikan. Tadi ibu yang meninggal tadi lahiran, kan dia syahid, jangan nggak dimandikan, tetap dimandikan. Loh katanya syahid Pak Ustaz? Iya, karena dia itu syahidnya bukan syahid dunia akhirat, dia syahid fil akhirah saja. Ya, oleh sebab itu tetap dimandikan. Beda dengan syahid dunia akhirat kayak orang yang dalam peperangan, mereka nggak dimandikan, ya bahkan tidak disolatkan. Ya, baik. Oh, alam Islam. Ya, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah mengkafankan dan memakamkan jenazahnya nih Ustaz, Nah, itu kan semua udah dipocongin ya, udah tertutup semua. Jenazah diberikan ke arah kiblat dan wajahnya itu katanya harus menyentuh dinding kuburannya, kuburannya. ya. Itu apakah memang harus dibuka si penutup wajahnya atau tetap tertutup aja gitu Pak? Oh, wajahnya ya? Iya wajahnya. Wajahnya. Supaya nempel ke tanah tadi ya? Iya. Oke. Sebetulnya ini nanti bab 4, tapi nggak apa-apa ya. Itu nanti bab 4, kan ini baru bab 1. Nanti bab 2 mengkafani, bab 3 mensolatkan, bab 4 menguburkan. Tapi nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu ada pembahasan dari para ulama, jenazah yang dikuburkan di liang kubur itu dianjurkan untuk dilepas tali-talinya, disunahkan untuk dilepas tali pocong misalnya, tali pocong, dan untuk disentuhkan bagian kening atau hidungnya ke tanah. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak Ustaz gimana itu kalau tali pocongnya nggak dibuka? Ya kan? Tali pocongnya nggak dibuka atau tadi tidak nempel keningnya sama hidungnya nggak nempel, tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya saya tidak mendapatkan kesunahan, ya tidak mendapatkan kesunahan. Memang begitu, sunnahnya itu di talinya dilepas semua, terus baru bagian ini ditempelkan ke dinding liang lahatnya. Hukumnya apa? Sunnah. Saya dulu pernah tanya sama guru saya, kenapa ya tali pocong itu dilepas? Tali pocong dilepas. Kan dari rumah udah diikat itu.
Tujuan diikat itu kan supaya tidak kebuka auratnya. Lah kenapa ketika dilihat kok malah dibuka? Gitu kan? Malah dibuka. Dan itu memang dianjurkan. Kenapa Pak? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya yang disebutkan oleh guru-guru kami, tafaulan bima fil qabri. Jadi dilepaskannya tali pocong itu berharap semoga Allah memudahkan urusan si mayit jenazah itu pada nanti di alam barzakh. Jadi seperti terlepas dari beban itu Pak. Seperti apa? Terlepas dari beban dosa-dosa dan sebagainya. Itu namanya tafaulan. Namanya tafaulan. Ya. Seperti itu jawaban yang disampaikan oleh guru-guru kami. Jadi sebetulnya nggak ada tujuan apapun sebetulnya. Tadi hanya tafaulan. Tafaulan semoga berharap pada Allah mudah-mudahan ini jenazah dimudahkan oleh Allah urusannya. Allah. Sudah sah? Oke. Oh, satu lagi terakhir. Waalaikumsalam. Ya, aibnya. Ya. Apakah ada boleh gibah yang dibolehkan mayit? Oh, ini tetap berkaitan mayit ya? Apakah ada sesuatu yang boleh diceritakan ya? Ya. Kalau memang ada hajah, lil hajah, ya, kebutuhan untuk diceritakan, maka boleh-boleh saja. Sebatas itu lil hajah ya. Misalnya apa ya? Contohnya buat apa? Apa ya contoh yang mudah? Karena memang tujuannya bukan untuk menjelekkan jenazah. Tujuannya itu karena untuk otopsi atau apalah gitu ya. Biasanya kan ada di rumah sakit. Tujuannya apa? Untuk proses otopsi misalnya. Itu boleh-boleh saja. Misalnya ternyata ada bagian luka di bagian sini, tidak apa-apa seperti itu. Karena tujuannya tadi apa? Untuk penelitian, untuk pemeriksaan hasil otopsi. Tapi kalau tadi tujuannya itu betul-betul untuk menyebarkan aib, ya kembali lagi tadi kepada si yang melihat tujuannya apa, menceritakan itu apa. Kalau tujuannya untuk menyebarkan aib jenazah tentu tidak boleh, itu haram. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.